Dery Wardana. Selamat datang, sahabatku, saudaraku. Apalagi ini. Sehat sana. Alhamdulillah. Etam sudah berteman itu dari tahun 2002. Ya, berteman 2002. Banyak yang nggak tahu sisi lain seorang Dery Wardana selain menjadi pengabdi negara. Dia ini adalah seniman, pembalap, Bah. Apalagi? pencinta wanita, Bah. ya kan? Iyalah. Termasuk yang dimaksud pencinta wanita itu adalah pacar pertama menjadi istri pertama. Bah. Amin. 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 Nah, sampai saat ini. Kenapa bisa terjebak di tubuh organisasi negara yaitu ASN? Panjang sih berarti ceritanya iya. ya kan. Jadi memang pada waktu dulu kan pacaran tuh sama ibunya anak-anak. Ya. Terus waktu itu pas kuliah semester 3 itu kita menikah. Waktu menikah itu belum punya kerjaan. Sama sekali nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Nah, kebetulan waktu itu memang ada penerimaan. Dulu tuh namanya tenaga honorer. Mungkin sekarang P3D ya? Ya T3D atau P3K ya. P3K. P3K yang sudah diangkat kan. Nah, waktu itu sebagai honorer. Ya masuklah di situ. Setelah 1 tahun kita belum punya kerjaan, setelah itu kita masuk bekerja di situ. Dan ya alhamdulillah lah sampai saat ini. Masih muda memutuskan untuk menikah. Apa yang menjadi landasan pemikiran kok sampai senekat itu menikah muda, belum ada kerjaan? Ya memang kepingin aja. Ya kepingin aja memang menikah. Dah lama juga kan sama-sama. Ya kenal istri juga udah lama, mulai SD malahan. Iya. Sampai ke jenjang perkuliahan kan waktunya kan lumayan lama. Ya kita menikah pada saat itu tinggal di rumah mertua. Ya sampai saat ini kita tinggalin di situ. Seorang Dery Wardana justru banyak yang tidak tahu, selain menjadi seorang abdi negara, penari. Kita pernah satu grup ya. Betul. Pernah satu grup dan kita grup pertama, satu grup dan kita memenangkan juara 1 pertama. Banyak yang nggak tahu waktu itu Dery, seorang Dery ingin jadi penari waktu itu hanya ingin membuktikan bahwa laki-laki bisa menari. Begitu? Iya. Atau tapi yang sebenarnya gimana? Tapi jujur bro, memang pada saat itu kan tuntutan ya. Maksudnya ya kita cari uang dari mana? Itu selain kita berkarir di seni. Pada saat itu saya ingat sekali kalau nari itu waktu di LPKK tuh sekali nari itu digaji 50.000. 50.000. Ya, jadi nari dari tempat ke tempat seperti ada tamu misalnya di pendopo bupati, misalnya ada tamu di kepolisian, di di pulau pada saat itu. Ya. Ya, dari tempat ke tempat lah sampai ke luar daerah, sampai ke luar negeri pun. Jadi memang tuntutan. Kita cari uangnya di situ. Berarti memang bener. Terus ambisi lain dari penari tradisi lalu beranjak menjadi penari modern dance. Itu tantangan loh. Itu tantangannya. Iya. Bener itu membuktikan kepada istri bahwa dia bisa mengalahkan istri. Istri penari kan? Iya. Istri penari. Karena aja nanti kau kalahkan tuh ya kan. Nah itu udah. Makanya kita saat itu ikut. Dan saya direkrut ya. Iya. Saya kan direkrut, bukan kita ketemu ya, tapi kalian berdua, Bang Anca sama Dery, mencari tim gitu ya. Iya, karena aku juga dikenalkan sama
Daud sama Ari pada saat itu. Kalau teman yang kita sudah kenal Tahu memang. nama grupnya apa? Devi Dayat. Devi Dayatari. Ya Al-Fatihah lah Al-Fatihah buat Tata teman ya. kita ya Tata. Tata. Akhirnya di tahun berapa seorang Dery Wardana akhirnya diangkat menjadi seorang ASN? Setelah perjalanan di tahun 2002 kita mulai honorer sampai pada saat itu tahun 2009. Oh, cukup lama ya. Ya, mungkin sekitar 7 tahun lebih ya. Kita diangkat pada saat itu ya, berkarir sampai saat sekarang. Terus setelah 2009 itu berjalannya waktu sampai dengan tahun 2013 saya dipercaya, diamanahi untuk mengisi sebuah jabatan struktural di daerah pesisir sampai dengan tahun 2017. Cukup lama sekali ya. Iya, Cukup lama. sekitar 4 tahunan lah. Berarti dari 2002 sampai 2009 itu jadi honorer ya. Honorer dulu ya. Habis itu diangkat terus pindah ke pesisir selama 4 tahun. Selama 4 tahun sampai dengan tahun 2017. Akhirnya kembali ke Tenggarong Tahun 2020. Iya. 2020 sampai dengan sekarang. Iya. Sebelum akhirnya di posisi sekarang di Dinas Pemuda dan Olahraga, sebelumnya di mana? Sebelumnya sih di Dinas Pendidikan. Cuman nggak lama, sekitar hampir 2 tahun lah. Di situ terus dipercaya, diamanahi lagi di Dinas Pemuda dan Olahraga sampai saat ini lah. Nah, kita mau ngomongin tentang pemuda. Banyak kalangan-kalangan pemuda di Tenggarong ini khususnya, kalau ngobrolin pemuda pasti nggak lepas dari nama seorang Dery Wardana. Ya, sosok yang selalu menjadi panutan teman-teman pemuda. Sosok yang keluar dari kebiasaannya yang birokratis, pendekatannya yang keluar dari hal-hal yang bersifat birokratis. Kenapa seorang Dery Wardana sangat tertarik sekali dengan gerakan pemuda? Ya karena memang teman-teman pemuda ya, apalagi di Kutai Kartanegara ini sebenarnya banyak mempunyai bakat yang terpendam. Ya. Banyak sekali. Nah, mereka tuh butuh uluran tangan kita untuk membuka jalan maupun membuka hal-hal lain yang mereka bisa upayakan lah, seperti itu. Kalau tidak ada uluran dari kita menemani mereka, saya yakin mereka nggak akan bisa menyalurkan itu. Nah, dengan kami juga di Dispora kebetulan kita ngurusin para pemuda, ya kita harus turun ke lapangan, turun ke teman-teman komunitas, turun ke teman-teman organisasi. Ya apa sih yang kira-kira mereka inginkan kan gitu, yang harus kita pertanyakan. Ya alhamdulillah sih dengan kita komunikasi bersama dengan teman-teman, ya sekarang banyak yang teman-teman tuh sudah terbuka Ya, jalan-jalannya. Yang dulu mungkin stuck di situ-situ saja. Ya kayak tapi pertanyaan yang paling penting adalah menikmati atau ya cukup menjalani aja karena tanggung jawab, atau memang menikmati? enjoy sih. Menikmati. Enjoy, ya. Artinya bertemu dengan hal yang baru, dengan berbagai macam gaya, berbagai macam skill teman-teman, ya kita melihat hal-hal baru lah. Kenapa keluar dari jalur birokrasi untuk mendekati mereka? Ya kan kamu yang ngomong itu bro. Enggak, ini kan tapi anggapan teman-teman kan semuanya begitu. Iya. Bahwa pendekatan seorang Dery Wardana ini jauh dari kesan birokratis gitu. Loh, itu kan kamu yang nyampaikan ke saya harus seperti ini. Oh iya.
Tapi kita jangan buka di sini. Loh. Tapi kenapa kesadaran itu ada gitu dah? Bukan, karena kan tidak mungkin seorang Daud itu memberikan saran kepada temannya yang sesat. Ya, betul. Ya kan, pasti untuk kebaikan yang lain-lainnya juga gitu kan. Dan saya anggap itu saran yang sangat bagus. Ya. Ya kalau bukan saya mungkin kan siapa lagi. Mungkin setelah ini ada orang lain ya, mungkin dia juga harus bisa melakukan hal yang sama, karena memang harus ada pendekatan seperti itu. Apa sih kalau ngomongin pemudanya, apa sih kekhawatiran kita di Tenggarong ini? Sebenarnya kalau sekarang tidak ada kekhawatiran sih. Melihat kondisi sekarang ya. Teman-teman sudah berani mengeksplor. Ya, ya. Karena sudah banyak contoh ya. Ya. Kalau dulu mungkin sedikit yang bisa kita contohkan, sekarang sudah banyak contohnya. Figur-figur sudah mulai banyak bermunculan. Sudah berani berkolaborasi dengan pemerintah, sudah berusaha berkolaborasi dengan dunia usaha dan lain-lainnya. Dulu kan kamu kan nggak percaya, bro. Ya, salah satunya saya nggak percaya. Karena saya tuh selalu siapa yang buka itu? Ya, jalur Allah lah, jalur Tuhan. Betul. Kan betapa luar biasanya perkembangan zaman sana. Salah satunya adalah harapan kita di Kutai Kartanegara ini atau Kalimantan Timur ini adalah pemudanya. Sebagai seorang abdi negara, tentunya bukan tugas yang sangat ringan kan, bukan tugas yang sangat ringan. Bagaimana menyalurkan semua program itu tepat sasaran. Nah, apa yang menarik dari pendekatan seorang Dery Wardana kepada teman-teman pemuda? Kalau menurut saya secara pribadi ya, mungkin komunikasi ya, yang penting. Itu penting banget ya. Penting banget. Karena jujur ya, hampir di kantor maupun di rumah sampai dengan malam hari itu saya harus selalu membalas chat teman-teman. Kalau tidak puas saya telepon gitu kan. Karena mereka pasti banyak pertanyaan-pertanyaan. Ya contoh aja, Bang, mau ngadain ini nih acara komunitas, boleh nggak pinjam lapangan futsalnya di Spora? Padahal kalau teman-teman lihat di websitenya itu ada aplikasinya, ada tata caranya dan sebagainya. Padahal sesimpel itu kan. Bisa saja kita balas, kamu lihat di websitenya nih, gitu kan? Atau saya kirim linknya. Nah, tapi kan tidak bisa seperti itu. Teman-teman juga kita harus jalin komunikasi yang bagus. Terus saya sampaikan, ini deh seperti ini, gitu. Nah, mulai dari komunikasi itulah kita ya mungkin ada keakraban dan sebagainya. Dia tidak bonding segan, ya. Dia tidak segan juga bertanya apapun tentang keseharian. Bondingnya dapat akhirnya ya. Betul. Kalau kita berbicara program pemerintah tentang pemuda, seperti apa sih antusiasnya pemerintah ini perhatiannya kepada pemuda? Kalau antusias sih selama kami menggarap program-program khususnya kepemudaan, antusiasmenya sangat tinggi karena memang harus dibarengi dengan teman-teman kreatif supaya hidup. Ada minuman nih, kita minum dulu deh. Thank you tangan kiri ya. Makasih ya. Dah mencair ya sebetulnya. Aduh, itu sudah. Itu ada sendok gitu kayak ya. Nah, tapi biar mencair, yang penting hati kita jangan mencair. Oh iya. Ada jahe nih. Ini jahe dari Jonggon lain, itu jahe dari Rusia. Wih. Kita langsung hadirkan dari Rusia. Cuma agak lama di Ukraina. Makanya ya itulah tertahan. Tahu enggak ada budidaya ini jahe di Jonggon? Hah? Iya, para pemuda-pemuda. Serius? Iya. Ini sebenarnya dari Jonggon. Kan nggak mungkin dari Rusia kan? Minum ya? Kan Rusia kan nggak bisa nanam jahe kan? Nah, ya kembali lagi ke pemuda, kembali lagi ke harapan pemerintah. Apa sih harapan pemerintah tentang pemuda? Harapan pemerintah yang pastinya ya, para pemuda itu harus selalu jalan bersama dengan pemerintah, karena banyak sekali program-program pemerintah daerah
mulai dari Kokaridaman yang digagas oleh Pak Edi dan Pak Pak Edi Randy pada saat itu, sampai dengan sekarang yang diteruskan Kokaridaman oleh terbaik. terbaik oleh Pak Aulia dan Pak Randy juga. Banyak sekali program pemerintah yang bisa diakses oleh para pemuda. Nah, salah satunya mungkin kayak beasiswa. Terus ada program komunitas ekonomi kreatif Ya. yang dibantu oleh pemerintah juga. Banyak sekali. Seberapa sulit seorang Dery untuk bisa menjelaskan atau memberikan pemahaman kepada teman-teman pemuda stigma tentang bahwa pemerintah itu tidak peduli sama pemuda? Sampai saat ini tidak ada merasa kesulitan ya. Karena komunikasi yang dibangun itu sangat baik gitu. Karena mau aja. Oh, kuncinya di situ ya. Intinya mau, dan kapanpun mereka butuh kita, ya kita selalu siap. Ya tinggal kita saja yang menjadwalkan ya. Ya. Karena kan banyak teman-teman ini juga ingin berkomunikasi sama pemerintah itu malas. Pasti. Ya kan? Iya. Alasannya beginilah, inilah. Ya karena memang nggak direspon, bro. Oh, Nggak direspon. Tuh, ya tugas kita adalah menyambungkan itu. Mungkin kayak mereka tidak direspon sama siapa nih, si A, si B atau si C. Ya kita lah bantu komunikasikan. Seperti itu. salah satu yang membuat saya senang adalah kemarin forum itu kalau nggak salah WPM, Ya. Wira Pemuda Mandiri, itu mendapatkan sebuah penghargaan dari gubernur. Oh, FKP. FKP ya, yang diketuai oleh siapa namanya itu? Mbak Indah. Mbak Indah. Berarti prosesnya membangun FKP dan membangun WPN itu kan tidak mudah. Iya. Sampai akhirnya mendapatkan perhatian oleh pemerintah provinsi, itu apa saja giat-giat yang dilakukan oleh teman-teman? Yang pasti berinovasi. Kita menciptakan hal-hal baru, terus kita jalankan programnya dan kita implementasikan. Ya karena kayak FKP itu, organisasi itu kalau dibentuk, kalau tidak ada rencana giatnya kan percuma ya. Ya. Untuk apa dibangun kan, seperti itu. Ya kalian harus berinovasi ya, saya sampaikan seperti itu. Nah, alhamdulillah mereka punya inovasi yang setiap malam Kamis itu mengadakan namanya Miss NIB. Jadi teman-teman para pelaku usaha yang belum mempunyai legalitas ya tinggal datang ke rukonya Dekranasda. Di situ mulai jam 7 sampai jam 10 malam. Setiap malam Kamis tuh. Dan juga di lain daripada itu ada juga jadwal-jadwal lain yang mereka tentukan berdasarkan request teman-teman dari kecamatan. Itu juga mereka lakukan namanya Miss NIB, yaitu legalitas usaha seperti pembuatan NIB, sertifikasi halal. Dan kebetulan teman-teman dari FKP itu sebagai mitra Dispora, mereka mempunyai SDM itu. Jadi mampulah kalau mereka jalan sendiri untuk menjalankan giat-giat seperti itu. Dan itu legalitas yang diberikan pemerintah gratis. Gratis. Wow. Iya. Harusnya nggak ada alasan bagi teman-teman itu untuk tidak punya. Saya tidak punya legalitas nih. Ya. Saya nggak punya ini nih, nggak punya ini nih. Saya nggak bisa berusaha. Nggak bisa berusaha nih. Ya kan saya yakinkan teman-teman kalian tuh bisa. Nanti ada yang bantu lah seperti itu. Saya yakin kalau mereka sendiri aja pasti nggak bisa. Karena memang setelah waktu mereka untuk berusaha yang hari itu dapat duit, buat belanja hari itu juga kan memang suatu hal yang berat. Ya. Kalau mereka berurusan bikin legalitas dan sebagainya. Makanya kita siapkan ruang itu, terus kita juga turun ke lapangan, membantu teman-teman. Disitulah banyak hal yang terbantukan. Sampai saat ini hampir sekitar 300-an pemuda yang kita sudah bantukan, baru jalan berapa bulan itu programnya. Sangat itu ya inspiratif. Ya, tapi saya sampaikan juga dengan teman-teman FKP bahwasannya ini jangan kita euforia. Nah,
kita selalu terus bergerak. Harus bro. ya, benar-benar. Ya kan, nanti dilihat di luar bahwasannya kita selalu euforia Ya. kan. Kita jadi contoh yang baik lah. Ya. Bahwasannya kalau sudah jadi dapat penghargaan kan, yang pasti itu adalah yang terbaik. Berarti sekaltim. Betul. Ya kan? Harus menginspiratif kan. Harus menginspiratif. Ngomongin masa lalu di sana. Tadi kita serius terus nih. Tadi masalah kerjaan. Ya, kan? masalah kerjaan. Kerjaan. Pembalap. Saya itu pernah nonton sekali seorang dari motocross. Motocross. Apa motor bebek yang di Balapan road race. road race namanya ya? Ya. Heeh. Memang dia dulu suka otomotif. Ya karena dulu tuntutan juga. Maksudnya seperti ini. Dulu kan waktu sekolah kan gimana cara aja mau isi bahan bakar motor kalau kita nggak kerja. Makanya pulang dari sekolah saya ngebengkel. Serius li? Iya. Sesusah itu? Bah, karena harus mandiri kan. Iya ya. Tanya aja tuh istri saya. Ada istri di sini ya? Istri? Iya. Tangan ini, kuku ini hitam semua. Berarti kan stigma yang mengatakan bahwa wah Pak Dery ini adalah seorang pejabat sekarang gini itu, mereka nggak tahu prosesnya seorang Dery gimana. Saya aja baru tahu nih. Kalau kerja bengkel saya kira itu adalah betul-betul hobi balap, tapi itu karena untuk kerja ya. Iya, untuk kerja dan supaya tahu juga tenaga motor tuh sampai di mana kan, kita harus tes sendiri. Ya, sampai itulah ikut jadi balap dan sebagainya. Istri juga tuh dulu nemenin balapan di Samarinda, balapan di Tenggarong, di mana-mana di Balikpapan. Ya, itu memang nggak pernah menang sih. Ya. Cuman adalah pengalaman di situ kan. Iya. Menangnya cukup di karir aja. Lucu sih kalau cerita-cerita pembalap itu. Kita pernah nari ada sebuah cerita nih, kita pernah nari di mall. Di mana tuh? Di SCP. Wah, di SCP ya? Iya. Iya, pertama kita nari di SCP. Sepatunya licin-licin itu. Iya. Dikasih karet itu kan. Iya benar. Lama sih. Itu kita nginep di hotel apa itu yang sekarang sudah nggak ada lagi tuh? Iya. Hotel tepian ya? Tepian. Hotel tepian. Wah, dulu hotelnya mewah banget tuh. Ya paling besar lah Paling dulu besar kan. lah dulu. Nginaplah Zaman kita kita di hotel masih tepian. Terus sebelum tampil ngetes air panas. Baru dia bilang gini, "Gak apa tuh, nyalakan air panasnya." Cuma nggak pernah masuk hotel kan. Nggak pernah masuk hotel kita ya. Zaman sekolah kan. Itu juga hotel pertama saya, Pak. Iya kan? Ya, Serius. sama aja rupanya berarti. Lunya aja tuh waktu itu kan lebih cerdas. Iya. Bukan. Saya itu kan kulihat, saya itu cuma nggak ngerti. Itu ada dua keran. Coba-cobalah tes. Yang mana yang panas, mana yang dingin? Enggak. Coba-coba tes keluar kemana? Keluar yang panas. Buat. Oh, ini ngimbanginnya ini pakai yang dingin, jadi hangat. Wah, mandilah. Hampir berapa jam saya itu mandi itu sampai kaca itu bembun kan. Iya. Terus besoknya bertanding. Kita pakai salah sepatu. Iya, salah sepatu. Sepatu yang kita tandingkan itu kan biasanya untuk lantai-lantai bludru tuh kan, Iya, lantai-lantai pentas karpet tuh lah. kan, lantai-lantai pentas. Ini kita lantainya keramik. Licin tuh. Dery marah. Bang, nggak apa-apa nah. Aku yang nambahin nih. Kita beli sepatu nih, harus ganti sepatu nih. Iya. Iya kan waktu itu kan. Iya. Dusa Der, berkaitan dengan Bang Ancan. Dusa Der, pakai sepatunya aja. Belilah karet. Akal manusia kan. Akal manusia kita karetin tuh. Tapi nggak ada manfaatnya juga kan? Iya sih, tetap kayak licin kan. Tahu aja licin. Juara juga kita itu. Agak deket mic-nya. Bilangnya agak deket. Kasih tahu dong. Iyalah. Ini nggak dikasih tahu. Lihat tuh frekuensinya. Ini memang tim baru nih, anak baru, anak magang. Yang namanya yang baru kan pasti lama-lama kan mahir. Betul. Kok nggak ada yang lama kalau nggak ada yang baru kan? Betul. Nggak ada yang baru kalau nggak mesti lama. Gitu. Balik-balik aja.
Aku akan sebut berapa nama di sana. Ketika aku sebut nama itu, tolong deskripsikan itu dengan baik. Ya. Pertama yang akan aku sebut adalah Lenny. Nggak tahu ya, namanya hidup ya. Hmm. Yang pasti adalah orang yang paling disayang. Wow. Ya, ibu dari anak-anak yang selalu mengingatkan kita-kita, membimbing kita-kita juga. Ya, tidak pernah memposisikan sebagai pemenang, selalu di posisi penengah. Terus saya akan sebut nama Edi Damansa. Orang tua, Orang tua. ya, yang selalu mengajarkan kita tentang bagaimana bekerja dengan baik dan bagaimana bekerja dengan benar, bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik. Beliau adalah salah satu orang yang pernah mengajarkan saya tentang waktu itu ya, ini kita cerita Ya, sedikit. Saya pernah pada waktu itu membawa surat ya, yang saya konsep sendiri, saya ketik sendiri. Saya minta tanda tangan beliau. Pada saat itu beliau tuh kepala dinas saya. Saya ajukan ke beliau, tapi pada saat itu banyak sekali yang beliau coret. Nah, tapi disitulah kita belajar banyak poin-poin yang beliau sampaikan, tata cara administrasi yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, kalau surat ke atas itu seperti apa, kalau surat ke bawah itu seperti apa, kalau surat yang sama sederajat itu seperti apa. Di situ banyak beliau menyampaikan. Nah, disitulah kita mulai, namanya bahasa dan tulisan ini kan harus seimbang kan, seperti itu. Dan di situ juga kita belajar bahwasannya administrasi yang bagus tuh ya harus dibangun dari diri kita juga sendiri. Pernah pada saat itu beliau di depan mata saya, karena waktu itu kita banyak ngurusin administrasi ya. Teman beliau itu nggak lengkap persyaratannya. Tapi pada saat itu beliau minta tolong sama yang bersangkutan, minta tolong sama beliau sampaikan, ikuti apa yang disampaikan tugas. Seperti itu. Komitmennya. Yang saya lihat juga memang dedikasi beliau ya. Iya. Dedikasinya Banyak luar sekali biasa. belajar. Banyak mengajarkan hal-hal yang kadang-kadang kita kalau ngomongin capek, ngelihat beliau tuh jadi nggak capek. Tenaganya ya Sangat luar biasa. udah ada habisnya. Iya. Saya bilang kapan istirahatnya orang tua ini? Iya. Ya kan? Karena kalau kita lihat aja ya, kita datang ke suatu tempat nih, misalkan kita di perjalanan itu sudah memakan waktu beberapa jam. Sampai di tempat kita cuman duduk-duduk aja. Beliau itu selalu sambutan, selalu ada yang disampaikan. Betul. Kan butuh tenaga, bro. Capek banget itu. Menyampaikan bahasa, menyampaikan arahan, menyampaikan program dan sebagainya. Kan butuh tenaga itu. Dan beliau itu masih semangat. Nah, kalau ketemu masyarakat itu semangatnya luar biasa. Itulah pelajaran yang harus kita ambil. Suatu aparatur negara, ya kita harus banyak belajarlah dengan beliau. Nama terakhir ayah. Ya, memang salah satu orang yang sampai saat ini ya beliau tuh orang yang selalu sayang dengan anaknya. Memang ini posisinya lagi sakit.
Beliau sekarang umur 82 tahun. Masya Allah, subhanallah. Eh, Dulu tuh gagah sekali. Saya sangat segan lah dengan beliau. Karena polisi kan. Sangat gagah. Sekarang Oh, anak kolong ya. Baru tahu saya dari anak kolong. Ya. sekarang beliau sakit. Ya, semoga dikasih kesembuhan. Amin. Ya, tapi semangatnya masih ada. Ya. Kalau kita aja di umur seperti itu mungkin agak sulit ya. Tapi alhamdulillah beliau umur masih panjang, diberi yang maha kuasa. Sampai saat ini masih juga memberikan ini penyampaian kepada anak-anak. Jangan. Iya. Itu sih. Ya. Sedih nih karena selain semua yang saya sebut tadi adalah ketua AUKI. Iya. AUKI itu apa? Asosiasi Olahraga Kombat Asosiasi O-nya Olahraga Kombat Indonesia. ya. Ketuanya Kaltim. Ya. Sudah saat ini sebuah karyanya seorang Dery Wardana adalah Bejaguran. Sudah season keempat. Nari diambil, otomotif diambil, balap-balapan diambil, semuanya mimpi anak muda di Tenggarong diambil. Kenapa? Apa prospek yang Dery baca dari olahraga kombat itu? Kan belajar dari Kalau ngomongnya ke sini belajar dari Daud, nggak ada materi saya habis dong Pak. Gini loh. Iya. Dulu kan sering cerita. Iya betul. Ya kan? Gimana mempersatukan antara dunia kreatif Ya, dan olahraga. betul. Supaya semuanya ini terakomodir sama-sama. Betul. Supaya olahraga ini dilihat lebih menarik seperti apa. Kan kita sering diskusikan itu. Ya, tugas saya kan adalah Merealisasikan. betul sekali. Betul. Ya, Tapi kenapa waktu itu tertarik sekali untuk apa sih maksudnya? Apa sih untungnya kita mengangkat olahraga kombat itu, olahraga bela diri olahraga fighter itu ke Kutai Kartanegara? Apa manfaatnya? Jadi sedikit cerita Jongki ya. Mm. Memang dulu inisiator tuh bukan saya sendiri, Bro. Ada Mas Gusti dan Mas Irfan yang waktu itu kita sama-sama lah berpikir keras untuk supaya itu bisa terrealisasikan di Kutai Kartanegara. Iya. Karena memang melihat kondisi bahwasannya banyak sekali fighter yang bagus yang saat ini sedang latihan terus tanpa ada ruang atau panggung yang kita bangun. Iya. Nah, kita pada saat itu ingin mengadakan tapi kita terkendala masalah perizinan. Iya. Nah, waktu itu kita dikenalkanlah dengan yang namanya Ketua AUKI Pusat Indonesia yaitu Bang Rudi Golden Boy. Beliau menang kemarin lawan Paris Fernandes ya. Iya. Beliaulah pada saat itu banyak sekali beliau menyampaikan ke kita tentang gimana membangun combat sport di daerah-daerah. Iya. Dan beliau juga memberikan semangat bahwasannya kita harus membangun ruang-ruang itu supaya kita tidak miskin akan fighter. Iya. Nah, di saat itulah beliau memberikan mandat kepada kita di Kalimantan Timur untuk kita pimpin. Dan itu juga saya sampaikan kepada teman-teman, ini bukan atas nama ketua, nama kita bersama lah. Ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah terbentuk di 4 kabupaten kota, Samarinda, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, sama Kutai Barat. Ya. Dan alhamdulillah juga mereka masing-masing mempunyai event yang bagus-bagus. Ya. Samarinda tuh anak-anak muda semuanya Ya. yang menggagas. Di Kutai Timur juga sama, di Kutai Barat apalagi. Di Kutai Kartanegara juga sama.
Karena memang dunia itu saya rasa tidak akan ada habisnya. Betul sekali. Sepakat saya. Apalagi dibarengi atau jalan bersama dengan teman-teman dari teman-teman kreatif, ya kan? Gitu. Ya. Karena memang sekarang eranya entertain kan, apapun bisa kita jual dengan nilai entertain, nilai kreativitas yang tinggi, olahraga, apapun itu sekarang udah nilai entertain. Kalau zaman-zaman dulu era 90 ke bawah kan olahraga berdiri sendiri, tidak bisa menjual, menarik yang fokusnya untuk itu. Sekarang kan bola aja sudah jadi selebritis. Benar. Sekarang combat sport aja sudah jadi selebritis. Ya kan? Kalau saya sangat setuju kalau misalnya nilai-nilai itu diangkat, sport itu justru akan menciptakan kemandirian para atlet. Benar. Ya kan, para atlet, karena atlet-atletnya akhirnya bisa hidup dan betul-betul bisa memenuhi finansial yang layak. Benar. Ya kan. Kalau mereka betul-betul berbakat entertainnya hidup dan semuanya hidup dan sebagainya. Seperti itu, kayak di luar negeri kan itu UFC ya. Benar. UFC itu kan luar biasa tuh penghasilannya, per tahun berapa mereka bisa menghasilkan itu berputar. Tapi kan ngawalinnya pasti rugi. Kayak Beyond ya kan. Benar. Awal-awal kan bangunnya kan rugi, sekarang luar biasa nih. Iya. Baku Hantam sekarang luar biasa. Yang saya tahu, yang saya kenal yang besar yang ada 3 di Indonesia ini, Beyond, HSS sama Baku Hantam. Iya. Baku Hantam itu yang lagi bagus-bagusnya itu. Pride. Wow. One Pride malah agak menurun nih kayaknya. Enggak juga sih, cuman lebih banyak diisi dengan profesional fighter. Ya. Tapi memang disitulah bermunculan ya para Orang-orang hebat ya. Ya, orang-orang fighter hebat. Tapi mereka pun juga harus dibarengi dengan finansial seperti media sosial yang bagus. Ya, betul. Karena orang di luar sana itu tidak melihat bagaimana cara mereka bertanding, tapi bagaimana cara mereka mengemas media sosial mereka itu menjadi sebuah edukasi yang bagus. Kadang saya tuh bingung tuh gini sana. Para petarung ini kalau misalnya kalau lagi ketemu tuh face off itu, ini gimmick beneran kah? Kadang-kadang saya kan orang entertain kan. Iya. Saya ini kan besar di teater dan besar di film. Membaca aja susah. Ini beneran kah? Atau gimmick kan? Bangke ini lebih jago daripada aku nih actingnya ini kan. Iya. Karena mereka pelakunya kan. Iya. Dan ketika face off itu seru, iya, animo saya pengen nonton tuh malah makin besar. Iya. Harus dibarengin dengan seperti itu. Wah, ini nilai jualnya gila banget, cerdas menurut saya. Ya. Sangat cerdas. Ya, jadi teman-teman para fighter juga harus bisa membaca peluang-peluang seperti itu kan. Ya. Mereka diberi kesempatan, diberi panggung. Kalau mereka tidak maksimal, kan pasti rate-nya akan turun kan. Ya, betul. Iya. Partai mereka juga nanti akan tidak akan ditonton orang. Ya. Nah, disitulah mulainya, startingnya dah. Ya. Ngomong-ngomong, kita ada satu faktor kita yang internasional ya. Ke internasional malahan. Evan ya. Devan ya. Oh, itu internasional. Internasional. Wow. Devan, terus ada si Ferdi. Iya. Wow. Asli Kutai Kartanegara semua. Itu gimana cara bisa membina yang sampai masuk ke internasional itu? Apa yang dilakukan oleh Aoki? Ya, karena mereka yang pertama adalah menjuarai sebuah event yang jagoan kemarin, itu yang satu. Yang kedua dilirik oleh para promotor besar. Ya. Mereka bertanding dengan bagus, punya attitude yang bagus. Ya. Nah, saya bilang kalau kalian pun bertarung sangat bagus, tapi kalau tidak punya attitude yang bagus, percuma. Selesai. Kalian harus bisa berterima kasih dengan orang yang telah memberikan kalian panggung ini. Ya. Itu. Saya suka tuh bahasa itu. Kita harus berterima kasih kepada orang yang memberikan panggung. Iya. Karena banyak yang nggak kayak gitu.
sudah Ya. dapat panggungnya kabur. Benar. Ya kan? Ya. Itu kan bukan bagian dari attitude yang baik kan, Iya. seperti itu. Terus kedepannya combat sport di Kutai Kartanegara ini atau di Kaltim ini kan dari Wardana ini adalah Aukinya Kalimantan Timur kan. Iya. Apa yang ingin kreasi apa atau event-event apa yang ingin dibangun kedepannya? Tidak muluk-muluk sih. Yang penting event ini terus berjalan. Konsisten, betul. Nah, ke depan di Kutai Barat ini akan running, terus di Kutai Timur akan jalan. Nah, setelah itu Samarinda akan jalan. Nah, inilah yang kita inginkan gitu. Bermunculan faktor-faktor baru, dan Auki juga sebagai tempat atau yang mewadahi atau yang memberikan lisensi penyelenggaraan, memantau. Nah, pun itu dari tingkat pusat sampai dengan tingkat provinsi. Nah, disitulah fungsi kita. Ini adalah konsistensi saja. Ya. Kami tidak muluk-muluk mau ingin apa. Menjadi pengurus Auki pun di tingkat daerah, persyaratannya cukup gampang. Hah? Iya, harus punya event. Gampang kan? Gampang sekali. Iya, mau yang kecil-kecil pun eventnya nggak masalah. Yang penting itu rutinitas harus dijalankan. Nanti kita bikin event apa namanya, Bapak-palan. Gimana, setuju nggak? Bapak, Ya kan? siapa tuh namanya yang teman sini? Sadam. Asdam. Asdam. Ah. Nah, itu. Fighter kita juga. Nanti rencananya kita mau mukulin Asdam. 3 lawan 1. Rencana 7. 7. Kalau 3 aja kemarin disikat ya. Oh, kita kalau ngelawan Asdam kemarin kita sempat berdiskusi nih. Asdam, aku dengan Ade mau ngeroyok awak, kami dua yang kena habis kami nih. Makanya kalau aku berjagokan awak pakai bawa parang. Karena ngeri kan tenaga orang itu, dia kan basicnya pegulat kan. Iya. Napasnya kan nggak main-main pegulat Iya. itu kan. Beda dengan napas-napas yang konvensional itu kan. Iya. Karena dia mainnya lelah kan, nggak ada Pastilah. napas kan, nggak ada ruang kan, Dan latihannya juga nggak sembarangan. nggak sembarangan. Oke. Event-event anak muda juga sering banget seorang Dery mengfasilitasi, memperjuangkan. Event yang baru kemarin seru itu saya lagi ngejob, Bang. Bubuannya datang nggak kemarin? Yang yacht apa? Yang mana? Yang terbaru di bawah jembatan di Taman Kota Pintar. Pekan Raya Pemuda. Pekan Raya Pemuda. Rame. Padahal tempat itu sempat tergerus oleh Taman Tanjung. Sepi. Dibuat rame. Alhamdulillah lah. Itu inspirasi apa sih? Ide-ide apa lagi sih? Kenapa seorang Dery ayo anak-anak muda? Kenapa? Nggak capek kah? Ya kan? Ya, kita melihat aja bahwasannya kan teman-teman kan punya karya ya. Ya. Sama kayak Daud dan kawan-kawan lah. Nah, kalau kita tidak berikan mereka kesempatan, kapan mereka ingin bisa menunjukkan itu? Ya. Betul. Kan kayak Daud dan kawan-kawan ada juga kemarin event yang di mana namanya? Di perpustakaan karya Daud Festival Taman Pintar. Festival Taman Pintar yang bilang orang juga di Tenggarong sangat luar biasa. Ya, alhamdulillah. Iya. Itu kan sebuah karya ya. Yang memang sebelumnya belum ada Ya. dijalankan. Ya, kita juga teman-teman itu juga sama seperti itu. Kalau bagus karyanya, kenapa kita tidak? Kenapa tidak ya? Iya, tidak kita fasilitasi. Berarti ini sejalan dengan programnya pemerintah bahwa memang anak mudanya harus jadi nomor 1. Harus. Bonus demografi kita kan, Mm-mm. bahwa pemuda kita lebih banyak ya kan, usianya ketimbang yang di atas 40 ke atas ya kan. Iya. Itu tugas yang sangat berat loh ya untuk seorang
Dery Wardana yang menjadi abdi negara, Kutai Kartanegara ini kan ini kecil sana. Betul. Gimana mengeneralisir semua program itu? Yang pasti memang kita menggalinya itu dari aspirasi teman-teman juga. Pemerintah itu tidak bisa jalan sendiri. Tidak bisa bikin program sendiri. Harus berbarengan dengan teman-teman pemuda. Sinergi. Ya, betul sekali. Simbiosis Kalau mutualisme. nanti pemerintah bikin, anak muda bikin juga, kan nggak ketemu ya. Iya. Ya mendingan kita rangkul aja sama-sama nih kita jalankan. Ya alhamdulillah ini bisa berjalan berbarengan lah. Ya. Betul. Karena yang namanya sebuah karya itu, kalau tadi yang saya sampaikan kita tidak display kan, ya mungkinan mereka kedepannya tidak akan mau membuat lagi. Ya. Ya kan? Setuju. Ya, Makin pesimis lah sama pemerintah. betul. Ya. Ya, alhamdulillah pemerintah kita sekarang sangat mendukung itu. Karena memang ada program Bukarkaya Festival yang selalu kita dukung, maupun itu dari level kabupaten sampai di level kecamatan. Kan? Jadi memang pelaku-pelaku event seperti itu memang harus kita fasilitasi. Kita kan tidak tahu ya. Memang kalau dilihat event seperti itu, kita lihat cuman karyanya aja, tapi kita tidak pernah melihat orang-orang yang di balik layar tersebut. Ya. Berapa orang yang menaikkan tiang panggung? Tahu nggak kita? Nggak tahu kan? Ya. Berapa orang yang memasang sound system? Berapa orang yang memasang pengkabelannya? Berapa orang yang memasang lightingnya? Banyak. Berapa orang yang membersihkan venue tersebut? Betul. Berapa orang yang pelaku UMKM-nya? Berapa orang yang membuat produksian tendanya? Ya kan, tenannya. Itu. Berapa orang yang menjadi panitianya? Panitianya yang terlibat. Iya. Di sanalah kita melihat bahwasannya ya inilah program kolaborasi ya, antara teman-teman para pemuda, ada organisasi juga. Belum lagi yang mengisi acara sendiri kan. Iya. Ekonomi akhirnya berjalan dengan baik. Iya, ekonomi akan berjalan dengan baik dan teman-teman memang bergerak di situ ya. Kita harus kolaborasikan bersama. Kami berharap sih kedepannya seperti itu. Kita tidak ada lagi yang namanya kompetisian. Ya kita harus saling mendukung. Apapun itu yang menjadi program mereka. Kayak podcast ini nih. Ya. Ini kan saya sudah lama ya menanti-nantikan. Mungkin 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ya, saya sampaikan kan, Daud, kapan lagi bikin podcast itu. Saya kangen juga lihat itu kan, karena saya tuh kalau nonton tuh sambil ketawa sendiri itu kan. Iya. Saya mencoba mengumpulkan energi sana. Dan insya Allah untuk seterusnya kita akan konsisten lah. Ya, memang ya tadi saya bilang di balik podcast seperti ini kita tidak pernah melihat nih siapa sih teman yang jalankan kamera. Betul. Semuanya harus kita kumpulkan juga, harus punya. Nah, mungkin sendiri kan, iya, saya kan. Mungkin sendiri. Daud sendiri yang pasang kamera, Daud sendiri yang running kan nggak mungkin ya. Harus ada teman-teman yang juga membantu dan itu harus ada kepemahaman bersama juga. Betul. Kita ada jadwal seperti ini, gitu. Nah. Seandainya kita ngomong seandainya nih ya, boleh namanya seandainya kan boleh bebas kan sana kan. Kalau Dery tidak menjadi seorang abdi negara ASN, mau jadi apa? Seandainya loh ya. Kalau kita putar waktu kembali nih, mau jadi apa? Kalau kayak Ade kan mau jadi kodok. Ini pekerjaan ya? Apapun profesi lah. Pekerjaan ya. Jadi krunya Daud aja mungkin cocok bikin kreatif. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya kan deh. Nggak mungkin. Apa?
Serius. Serius ya? Pengen jadi apa? Dagang ya mungkin ya. Kenapa? Ya karena memang saya dan istri itu ada bakat berdagang. Serius? Oh iya, karena waktu awal-awal menikah untuk memenuhi ekonomi, suami istri ini pernah jualan nasi kuning. Iya. Dan ini spill ya, istrinya seorang Derry ini sotonya enak banget. Itu soto hari raya. Soto hari raya dan hanya muncul ketika hari raya. Iya. Kalau kita datang ke situ tuh harus siang-siang, harus ngumpulin tulangnya. Karena yang paling nikmat itu kan tulangnya kan ayam kampung kan. Iya. Sebagainya itu. Oke, kembali ke nasi kuning tadi. Berapa tahun jualan nasi kuning lo? Lama ya. Berapa tahun itu ya? Mungkin ada sekitar 3 tahunan lebih. Lama sekali. Iya. Lama sekali. Bukan hobi-hobian, bener-bener cari duit ya. Benar-benar cari duit. Dan kita Kan ada orang kan buka warung kan. ya, Aku nih masakanku enak nih. Iya. Jualan aja kita coba-coba gitu kan. Ini bener-bener cari duit. iya. Dan kita buka nggak pernah lama, Bro. Cuman 2-3 jam Habis. Alhamdulillah. Itu masih honorer atau Enggak, sudah PNS. sudah PNS? Ya, tapi saya waktu itu masih di sini, masih di Tenggarong tugasnya. Sebelum dipindah ke Masih staff ya? Sebelum pindah ke Muara Jawa pada saat itu. Ada siapa? masih staff. Iya. Jadi jualannya di Muara Jawa? Enggak, jualan di Tenggarong. Di Tenggarong. Serius? Enggak, kalau ceritanya saya tahu, tapi 3 tahunnya saya nggak percaya. Loh, nggak percaya. Sampai anak terakhir hamil itu Masih jualan. masih. Kita Istri. harus tahun baru apa namanya? Cobain. Hari raya ini harus cobain nasi kuning ini. Ya ada lah. Hah? Ada tuh biasanya hari kedua. Oh, serius? Iya. Itu kenapa ditawarin kita sotonya aja? Iya karena Daud kan minta soto. Oh iya ya. Udah pernah nanya, ada nasi kuning nggak? Iya, nasi kuning. Ingatin ya tim ya, nasi kuning ya. Nasi kuning nih. Iya. Ya, nggak usah ketawa-ketawa ya. Nasi kuning kok ya. Nah, soalnya 3 tahun itu kan bukan waktu yang sangat singkat. Terus kenapa memutuskan untuk tidak diteruskan? Ya waktu itu kan memang nggak ada lagi yang jagain anak kan, istri kan punya anak kecil. Nah, kita juga capek, siapa yang ngurusin usaha, siapa yang ngurusin anak-anak. Ya kita putuskan ya kita stop dulu lah. Pengangkatan aparatur negara itu sama dengan istri? Beda Seangkatan? 1 tahun aja, beda 1 tahun. Duluan aku. Oh. Dua-duanya suami istri adalah abdi negara. Ya, Atur waktunya gimana? ya begitulah. Begitulah. Iya. Terwaktu seperti apa ya karena memang apa namanya? Kita jualannya pada itu malam kan. Ya. Jadi pagi-pagi sudah ke pasar, Ya. sore sudah ke pasar juga. Kan masaknya juga sebentar doang. Saya tahu bikin nasi kuning nggak sebentar. Bilangin sebentar bu makan nasi kuning bu, masak nasi kuning. Enggak lah, lama lah. Maksimal minimal 2 jam ya bu ya. Hah? Wah sakti nih. Ini Iya. nasi kuning sakti nih kayak ini. Karena tugasnya sudah dibagi. Oh. Siapa yang ke pasar, siapa yang goreng ikannya, siapa Ini yang kan, goreng ayamnya. ini kan banyak yang nggak tahu nih. Seorang abdi negara, suami istri adalah seorang ASN, aparatur sipil negara, nggak malu jualan nasi kuning, serius. Untuk apa malu, Bro? Nah, maksudnya apa ya? Kan biasanya kalau sudah suami istri ini jadi sudah punya 2 kerjaan mapan, ini kan kalau ASN kan hitungannya kerjaan mapan ya kan. Ya. Ngapain lagi jualan nasi kuning? Ya senang aja. Aduh, kita harus coba nih nasi kuning ini. Jukut ruan ke apa nih? Masya Allah. Wih. Aku pernah jadi aku hampir
Saya penggemar nasi kuning soalnya, penggemar nasi kuning banget. Tapi sudah hampir 6 bulan ini saya nggak makan nasi kuning. Kenapa? Hah? Kenapa? Jadi pas di ke kemana kita? Muara Badak ya. Saya ketulangan Ikan. Sakitnya. Saya pakai makan pisang, minum madu, semuanya air putih nggak bisa. Ke klinik lah saya di Muara Badak. Jadi cabut sini, Pak. Wih, 3 hari bengkak. Ya Allah. Dibu bismillah bang Segini makan. lah, Pak. Segini tulangnya. Dibu bismillah. Bisma. Lanja ketinggalan. Habis saya di mobil sakit, Pak. Nelen sakit. Dibu bacaan. Nelen sakit 3 hari saya. Minum antibiotik Ya kan, saya. pasti dibu bacaan. Si Ade nggak berbacaan? Iya. Bisa dia makan? Ini juga keyakinannya ke mana? Mana ya tahunya sudah merapel bacaannya. Iya. Oke. Ah. Masih semangat dari masih ini ke depannya apa yang ini ya cita-cita yang belum sampai dan ingin dari wujudkan. Apa ya cita-cita yang gimana nih maksudnya? Ya maksudnya kan kita punya keinginan yang luar biasa seorang Derry kan. Nah seorang Derry ini apa yang ini harus kujudkan nih? Boleh apa saja, boleh itu pekerjaan, boleh apa saja. Kan ada yang misalnya kayak Akbar Haka tamu kita itu kan cita-citanya pengen traveling gitu kan. Apa cita-cita dari? Ya memang hampir seluruh manusia tuh mempunyai cita-cita yang hampir mirip-mirip Ya. Nah cuman kita ini punya batasan. ASN ini kan ada batasannya ya, nggak bisa kemana-mana ya. Kalau mau traveling seperti itu tuh ya kita saya sama istri itu punya cita-cita juga, maksudnya kayak motoran kemana-mana gitu, berdua. Cuman kan mengingat harus cuti dan sebagainya. Dan cutinya nggak bisa bareng lagi ya. Ngurusnya bareng-bareng, keluarnya beda, beda tanggal. Iya. Dan itu kan kalau traveling kan ada waktu yang sebentar ya. Iya. Pasti lama. Belum di kapal, belum di jalan. Nah, kalau sebentar aja kan pasti capek. Kalau kita motoran sih bareng. Iya. Cita-citanya pengen motoran. Indonesia atau area tertentu? Indonesia aja. Wow. Ya. Traveling kan pakai motor suami istri ya. Ya. Kalau ada cita-citanya gerobak keliling Indonesia. Dorong gerobak. Cita-cita nggak manfaat memang. Ya. Tapi dorong Daud kan? Dorong aku di depannya. Cita-cita sudah. Terakhir sebagai statement closing, mungkin harapan seorang Derry Wardana, harapan seorang aparatur negara yang memiliki tanggung jawab kepada pemuda di Kutai Kartanegara apa? Sulit sih menyampaikan, maksudnya harapan yang sangat banyak ya dengan teman-teman yang ada di luar sana, khususnya para pemuda. Jangan instan ya, semuanya tuh harus melalui proses. Wow, itu pasti kan ya. Seorang Daud aja yang di branding filmmaker mempunyai proses yang sangat panjang sampai ke Jakarta ya pada saat alhamdulillah itu. Jakarta. Nah, teman-teman sekarang tuh harus seperti itu juga. Jangan ilmu itu ilmu yang datang ke kita, tapi kita yang harus menjemput ilmu itu. Ya. Mungkin ada ya pepatah-pepatah dulu tuh yang menyebut seperti itu. Datanglah sampai ke negeri Cina. Belajarlah, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Sampai ke negeri Cina. Kan tidak mungkin orang pepatah itu membuat seperti itu kalau tidak ada tanpa alasan kan. Ya. Nah, hal yang simpel sebenarnya kita kalau ingin mencerna hal yang seperti itu, ilmu harus kita ambil, harus kita jemput, jangan menunggu. Ya. Ya. Karena
sekarang juga kita jangan terlena dengan yang namanya kehidupan sehari-hari. Ya nongkrong, banyakan nongkrong nih. Ya kalau nongkrongnya ngomongin pergerakan, karya lah intinya. Iya kan, kalau nggak pergerakan apa-apa. nanti dulu lah. Karya ya. Ngomongin karya kan seru kan. Daud punya karya apa, Ade punya karya apa, kan seru kan. Saling menutupi, Support saling system lah ya. melengkapi. Seru. Ya. Kalau jadi kan pasti bakalan besar gitu. Iya, kan. iya. Itulah. Yang kedua juga harus saling mendukung, Ya. saling kolaborasi antara para pelaku A, pelaku B, pelaku C. Dan juga jangan saling jelek menjelekkan, Ya. drama mendrama. Wow. Sering itu terjadi. Luar biasa. Sudah-sudahi hal-hal yang seperti itu. Nah, Ya kan? Kita berkompetisi yang baik saja. betul. Ya kan? Sama-sama saling pun support itu yang penting, Bro. Ya. Ya kan? Hal yang mudah sebenarnya mensupport teman itu dengan media sosial. Betul. Daud setuju nggak? Setuju banget. Sangat-sangat Ada 1000%. karya teman kita tinggal merepost, Repost. tidak pakai bayar. Mungkin kuota sedikit terambil kan. Tapi kan tidak ada hal yang rugi ya. Sangat-sangat tidak ada yang rugi. Sport system itu. Itu. Ini yang harus saya setuju, 1000% setuju. Ini yang harus kita budaya yang harus kita tumbuhkan di Tenggarong Iya. ini. Kalau kita mau maju ya berdaya saing dengan pulau-pulau di luar ya kan. Benar. Ya tadi sport system nggak boleh saling menjelekkan, nggak boleh ada drama. Apa karya orang dia nggak harus nunggu dia nge-tag kita, tapi Iya. kita repost. Kita yang repost. Kita repost. Betul. Itu akan saya mau latih dalam waktu dekat ini. Ya. Siapapun tuh akan saya bantu untuk itu. Seperti itu. Dan yang terakhir, Bro, yang banyak kita lupakan mungkin ya. Ya berdoa lah dengan Yang Maha Kuasa. Masya Allah. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kalau dalam satu hari itu nggak bisa 5 waktu, satu waktu aja. Sewaktu-waktu. Kayak aja nggak pernah dari kecil sampai sekarang nggak pernah sholat ya. Oh iya kan? Dari kecil. Non Islam. Itu yang terakhir untuk orang tua, ya kan, untuk saudara-saudara kita, istri, anak dan sebagainya. Ya kalau nggak bisa 5 waktu, 1 waktu. Ya. Pelan-pelan. Semuanya kan berproses kan. Pasti. Pasti ada jalannya juga semua ke situ. Asal kita ingat aja. Kalau sudah ingat sama yang itu, hal-hal yang jelek kita akan kurangi. Betul sekali. Ya kan? Udah tobat belum? Sudah. Alhamdulillah. Walaupun kelakuannya masih sedikit-sedikit, tapi kan setidaknya jadi lebih baik. Ya, dikurangi. Kalau kita nggak lebih baik dari hari ini, besoknya baiknya akhirnya setiap waktu kan berkurang keburukannya. Iya. Karena aku pernah bilang tuh, ilmu tuh disalurkan, Daud. Betul. Banyak orang di luar sana yang ingin ilmu itu. Betul. Ya kan? Betul. Alhamdulillah kan Daud sekarang sudah mulai banyak Ya. belajar Ya. teman-teman, Ya. membuat tim-tim baru. Luar biasa lah. Nah, aku malah nasihatin. Terima kasih sanakku, saudaraku. Amin. Semoga berkah dunia akhirat. Amin. Semoga menjadi pejabat negara yang amanah. Amin. Bisa menginspirasi anak-anak muda. Amin. Menjadi ayah yang baik dan suami yang baik dan menjadi teman yang baik buat kami semua di sini. Amin. Kami tunggu nasi kuningnya. Ya, Tepuk tangan buat Dery Wardana. aku nih diberi kesempatan doakannya nih. Oh iya, boleh. Aku sudah mau closing. Masih kamera masih running? Oke. Kurang ajar kalian. Silakan. Semoga bikin kreatif ini tetap terus berkarya. Amin. Daud dan kawan-kawan tetap solid. Amin ya Allah. Terus amin. menginspirasi anak-anak muda di luar sana yang Amin lain. ya Allah. Amin. Tidak banyak yang Daud ketahui bahwasannya di luar sana tuh banyak yang membicarakan tentang kebaikan Ya, Daud. Seorang Daud, seorang filmmaker. Alhamdulillah. Nah, makasih. berarti mereka membutuhkan buat sosok seorang Daud ini Amin. bisa terus membuat karya Amin ya Allah. yang itu bisa dicontoh oleh pemuda-pemuda lainnya. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Tepuk tangan untuk Daud. Ini podcastku dibajak nih. Podcastku dibajak oleh Dery Wardana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.